Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat? Masih, Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di ruangan ini, dan saya juga tadi sudah meminta izin kepada orang tua kalian untuk datang ke ruangan ini. Karena kan sekarang lagi pandemi ya, jadi saya dipilihnya secara random, maksudnya itu acak terus tetangga gitu ya. Jadi saya berterima kasih juga kepada Anda karena sudah meluangkan waktu untuk datang untuk kegiatan hari ini. Kita mulai. Sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kan kita membaca doa ya, supaya ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan. Oke, ada yang mau pimpin doa? Ya, Bu. Baik, silakan. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tahu kenapa saya panggil kalian kali ini? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Jadi saya memanggil kalian kali ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan suatu layanan BK yang dimana di sini kita akan berdiskusi tentang suatu tema yang apa-apa yang ada di diri kalian itu bisa seperti minat, bakat, karir dan lain-lainnya itu supaya optimal. Nah, supaya kegiatan ini lancar, saya ingin masing-masing dari kalian ikut aktif dalam kegiatan ini. Saya meminta pendapat kalian, kalian boleh menyampaikan pendapat kalian. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Harapan saya di sini kita bisa saling terbuka. Apa-apa yang ada di pikiran kalian, tolong sampaikan. Di sini kita akan berdiskusi bersama. Tapi saya titip pesan, apabila ada hal-hal yang teman Anda itu bicarakan yang menurutnya itu rahasia atau aib gitu ya, saya mohon titip untuk hanya di sini saja, tidak usah dibawa keluar. Ini kan dari kelas beragam ya. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang saling mengenal, cuman saya pengen tahu lebih dalam lagi tentang kalian, nama kalian, kekurangan dan juga kelebihan kalian. Oke, saya beri contoh ya. Misalnya, nama saya Alia Falika Nurfadia. Kelebihan saya bisa mengetahui perasaan orang lain. Nah, kekurangan saya mudah nggak enakan. Begitu. Coba dari sini ke sana ya. Ya. Nama saya Demikian Purnamasari. Kelebihan saya penyayang dan penyabar. Dan kekurangan saya itu terlalu berlebihan, berlebihan dan sulit bersosialisasi sama orang baru. Nama saya Deka Pratiwi. Kelebihan saya perfeksionis dan kekurangan saya terlalu ceroboh dan tidak enakan. Nama saya Rizky Amelia. Kelebihan saya bisa berteman dengan siapa saja, nggak pilih-pilih. Kekurangan saya nggak enakan kalau misalkan teman ngomong yang nggak enak hati gitu. Jadi permainannya itu seperti ini ya. Misalnya kita akan melakukan perkenalan melalui gaya dari hewan. Misalnya gini ya. Baru demi misalnya hewannya apa? Ayo kita coba. Nah. Baik, karena sudah mengenal gerakan dari teman-temannya, kita langsung mulai saja ya. Gerakan dimulai. Udah, oke. Menurut diri kita sendiri. Sepertinya sudah mulai santai ya. Kita lanjut ke materi. Baik, Bu. Sebelumnya di sini saya akan bertanya dulu, apa sih definisi dari insecure dan kayak gimana sih insecure itu? Coba ada yang mau? Saya, Bu, kurangnya percaya diri. Ada lagi? Saya, Bu, sulit menerima kekurangan diri sendiri. Betul. Apa definisi dari kalian itu? Betul ya. Nih. Jadi insecure itu adalah perasaan tidak nyaman seperti cemas atau gelisah sehingga dirinya tidak merasa percaya diri.
Tahu nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi insecure itu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu kurang bersyukur. Bisa. Ayo, ada lagi? Overthinking. Bisa. Faktor insecure itu yang pertama fisik. Kita tuh karena sering ngeliat gitu, ini mah cantik, glowing gitu ya, kayak tinggi badannya juga, wow gitu, aku mah tidak seperti itu. Nah itu teh faktor yang mempengaruhi kita insecure. Nah yang kedua ada finansial atau ekonomi. Di sini itu kita suka merasa seperti dia tuh punya segalanya, bisa membeli apa saja, kenapa sih kita enggak gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada background pendidikan, kita suka merasa minder gitu, wah ini tuh berpendidikan tinggi banget gitu ya, kok dia bisa aku enggak. Nah kayak gitu ya. Terus korban bullying, nah ini salah satu juga faktor yang paling besar dampaknya kepada korban bullying, karena biasanya kepada korban bullying itu faktornya itu kayak merasa minder, merasa dirinya itu paling bawah, merasa dirinya itu wah aku nggak secantik itu, aku nggak secerdas itu, kok aku nggak bisa kayak mereka. Nah itu biasanya faktor yang paling mempengaruhi untuk korban-korban bullying. Nah kemudian ada selalu membandingkan diri dengan orang lain. Biasanya di sini kita sering merasa tidak cukup. Benar? Kita tuh merasa seperti wah dia mah kayak gini, aku mah kayak gini, dia mah cantik, aku mah enggak, dia mah ini, aku mah enggak. Nah kita tuh sering mempertimbangkan, sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu tuh faktor yang paling mempengaruhi. Kemudian ada takut kegagalan karena terlanjur berada di zona nyaman. Biasanya kita itu nyari aman. Kita tuh sebenarnya bisa, cuma kita tuh tidak mau melangkah jauh. Kita tuh udah stuck aja gitu di situ. Kayak kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak deh, ini mah terlalu susah buat saya gitu ya. Yang terakhir kurang bersyukur, seperti yang dijelaskan ya. Nah kita tuh kurang bersyukur, sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih porsinya masing-masing ke diri kita. Cuma kitanya aja tidak merasa kita tuh punya kelebihan, karena banyaknya itu kekurangan gitu. Nah, dengan begini, ada yang tahu nggak sih cara mengatasi atau cara supaya kita nggak insecure gitu? Ada yang bisa menjawab, Bu? Menjadi orang yang selalu bersyukur. Saya Bu Ya. percaya diri. Baik, Saya menerima diri sendiri. baik. Yang kalian sebutin itu benar ya. Nah, jadi ini nih, cara mengatasi ini. Yang pertama itu meyakinkan diri sendiri bahwa setiap manusia mempunyai kapasitas yang sama, akan tetapi memiliki garis hidup yang berbeda. Jadi kita tuh sama, cuma garis hidup kita yang berbeda. Gimana kita berusaha saja gitu ya. Nah yang kedua, selalu berpikir positif ketika melihat seseorang telah berhasil atau beruntung. Nah di sini itu kita bukan saatnya untuk insecure, tapi malah menjadikan cerminan buat diri kita, menunjukkan motivasi. Kita juga bisa nih kayak gini, kita juga bisa nih sesukses ini. Nah ini tuh harus dijadikan sebagai patokan dengan keberuntungan orang lain gitu ya. Nah kemudian maafkan diri sendiri secara utuh. Kita tuh harus banget gitu ya merasa bahwa terima kasih, maaf kepada diri kita sendiri, maaf telah capek misalnya, maaf telah melakukan hal-hal yang enggak baik buat diri sendiri. Nah kita tuh penting banget kita harus memaafkan kayak gitu pada diri kita sendiri. Nah kemudian meningkatkan rasa syukur pada diri adalah obat dari segalanya. Nah yang tadi itu tuh kita kan sudah memaafkan diri sendiri. Nah sekarang kita meningkatkan rasa syukur. Kita bersyukur karena kita tuh telah masih bisa diberikan hidup gitu, gak boleh insecure, gak boleh dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian stop bandingkan diri dengan orang lain. Nah dari tadi kita itu punya garis hidup yang berbeda-beda, jangan disamaratakan bahwa kita tuh gak bisa kayak gini, kita tuh harus berusaha gitu. Nah kemudian yang terakhir, apresiasi diri sendiri dan kirimi surat untuk diri sendiri. Nah ini tuh sangat penting untuk mengapresiasi diri sendiri, kayak self reward, bahwa kita tuh
wah, dengan cara melakukan misalnya ya contohnya dengan kita mengerjakan tugas misalnya, wah setelah mengerjakan tugas bisa rebahan. Nah itu teh sebagian dari apresiasi diri bahwa kita tuh berhasil nih ngerjain tugas, makanya kita bisa rebahan gitu. Nah bentuk kiriman surat buat diri sendiri juga sangat penting untuk menjadi cerminan buat kita. Misalnya kita tuh sekarang telah berusaha, terima kasih aku. Nah kayak gitu, itu teh contoh paling mujarab gitulah ya, bisa disebut kayak gitu untuk mengatasi rasa insecure bagi diri kita sendiri. Oke, udah semuanya ya. Di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini itu kalian tulis nama, kekurangan, bentuk terima kasih untuk diri sendiri, dan maaf untuk diri sendiri ya. Saya akan bagikan. Apakah sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, ini saya pegang ya. Terima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kan kita berdoa dulu ya. Ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Baik. Sesudah melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.